mau dilihat lagi gitu. Baik, kita lanjutkan. Sorry, proyeksi garis. Proyek. Ini file-file ini bisa kalian lihat di itu ya, di link deskripsi grup kan ada itu di situ. Nanti bisa dilihat di tempat masing-masing. Eh, jadi ini saya ulang lagi yang kemarin. Nah, kalau kalian lihat di gambar di layar itu, di sebelah kiri itu adalah bangun ruangnya ya. Jadi ada sebuah garis, itu garis G. Garis G itu menembus bidang H yang bawah, yang warna coklat, dan menembusnya itu di titik B, yang di bawah ya, titik B di sini. Dan menembus bidang V di titik A. Di titik A. Gambarnya seperti ini, gambar ruangnya. Nah, kemudian garis itu kita proyeksikan terhadap bidang H, namanya G1. Yang bawah itu, yang warna biru yang di bawah, dia letaknya pada bidang H, yang warna bidang H itu yang coklat ya. Kemudian diproyeksikan terhadap bidang V, jadinya namanya G2, dan diproyeksikan ke bidang D, namanya G3 yang paling kiri. Ke bidang-bidang proyeksi, jadinya sebelah kanan ini. Nah, garis G sendirinya udah tidak muncul. Nah, nanti yang kita lukis hanya yang kanannya aja, yang gambar ruangnya tidak. Jadi yang kanan aja yang kita lukis. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa garis G jika diproyeksikan terhadap bidang H jadinya G1. Nah, ini terlihat yang warna biru ini. Kemudian diproyeksikan ke bidang V jadinya G2 dan diproyeksikan ke bidang D jadinya G3. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, inti dari atau prinsip dari melukis proyeksi garis itu sebenarnya kita tentukan titik tembusnya. Jadi intinya hanya mencari titik tembusnya aja. Di sini kan udah diketahui ada dua titik tembus, titik A dan titik B. Dengan posisi titik A-nya itu pada bidang V, di sini ya, yang bidang V. Kemudian titik B-nya itu pada bidang H. Kalau kalian lihat di gambar ruangnya, terlihat ya, titik A-nya itu yang merah, B-nya itu saya ganti aja nih, biar membedakan yang warna hijau. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini warna hijau.
Ini warna merah. Titik tembusnya itu. Lambang titiknya itu lobang gitu ya. Biasanya kan kalau titik itu kan solid seperti ini ya. Kalau untuk titik tembus itu dilambangkan ada lobangnya. Boleh lingkaran lobang atau mungkin boleh seperti lambang kotak seperti ini ya. Atau persegi kecil yang ada lobangnya. Milihnya di sini nanti kalian. Titiknya itu macam-macam. Ada titik solid, tanda silang kayak ini, lingkaran. Nah yang saya pilih yang ini. Yang ada lobangnya cuma ada 2 jenis ya. 2 jenis. Nah seperti itu. Kemudian melukisnya sekarang. Ini mudah. Jadi untuk melukis G1 tinggal hubungkan A1 dan B1. Nah, tadi kan titik A-nya udah ketahui di atas dan titik B-nya di bawah. Sekarang nyari A1 ya tinggal proyeksikan titik A ke bidang H. Ketemunya ini A1. Hubungkan A1 dengan B1. Itu. Dan seterusnya A2 dengan B2, A3 dengan B3. Ini mengulang yang kemarin ya. Mengulang yang kemarin. Oke, saya lanjutkan contoh lain misalnya. Nah, ini contoh lain nih, garis M, garis M, ini garis M-nya. Nah, garis M itu posisinya menembus bidang H, tegak lurus, tegak lurus. Jadinya seperti ini. Kemudian jika diproyeksikan ke bidang H, ya berupa titik dia ya, udah jelas ini. Karena kan kalau sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang, apabila diproyeksikan ke bidang tersebut ya hasilnya pasti berupa titik. Ya, berupa titik. Kemudian diproyeksikan terhadap bidang V berupa garis, dia garisnya tinggal proyeksikan aja titik tembusnya ke sumbu X, kemudian tarik garis ke tegak lurus ke atas. Begitu pula untuk M3. Dari titik tembus ini tarik garis proyeksi ke bidang Y, ini yang merah, kemudian tarik tegak lurus terhadap sumbu Y ke atas. Nah, ini jadi M3. Ini udah lengkap, M1, M2, M3. Oke, ada lagi nggak? Nah, kalau gambar ini gimana gambar? Sebentar kok nggak keluar. Nah, gambar 2 dimensinya. Oh, bukan ini. Nah, seperti ini gambar dimensi. Gambar lukisnya seperti ini ya, perkiraan ya. Seperti ini. Jadi, M1 berupa titik tembus, M2 ke sini, M3 ke sini. Nah, sekarang kalian coba contoh. Proyeksi. Nah, ada yang bisa nggak nih? Jadi ada garis L, ada garis H menembus P dan D. Nah, ini biasanya kalau di soal diketahui. Perintahnya adalah lukis H1
H2 dan H3. Diketahuinya ada titik satu lagi ya, titik P dan Q misalnya. Ini titik ini titik P. Ini titik Q. Silakan, ada yang mau mencoba? Ini filenya bisa kalian lihat di itu ya, di link Google Drive. Judul filenya adalah 4D. Coba cari 4D. Latihan proyeksi garis. Kalian buka di komputer masing-masing dan coba lukis H1, H2, dan H3. Ada yang mau mencoba, silakan. Silakan langsung share screen. Silakan. Ini ada 16 ya. Ada yang baru gabung atau bagaimana ya? Saya pakai dua device. Oh, ada yang pakai dua. Oh, sama kayak saya berarti. Oke, silakan, silakan. Filenya bisa dibuka kan di tempat masing-masing kan? Yang judulnya 4D. Pak, saya boleh coba, Pak? Boleh, silakan. Dengan siapa nih? Fauzan ya? Iya, Pak. Oke, silakan Fauzan. Ya, udah kelihatan, Pak? Sudah. Berarti saya harus bikin P1, P3, sama P1, P2, dan P3 dulu yang dibikin. Itu ya. kayaknya agak ke atas dikit aja Fauzan. Biar, nah, biar agak
Beda dikit. Oke, Pak. Ya. Nah, udah Pak. Gini nggak sih Pak? Oke, kita lihat dulu ya. Kita cek dulu. eh kita berurutan dulu ya dari titik P. Titik P. Untuk P1 oke, sudah benar. Untuk P2 di mana itu? Di sumbu Z-nya. P2, maksudnya Nah, bukan Pak, P2 P2 di situ, di sini nih, benar? di titik P-nya.
Oke, ya benar di situ. P2 di Berarti situ. yang salah. Mungkin diganti aja titiknya tuh P2 gitu. Tadi kenapa dihapus? Tadi nggak perlu kan, Pak? Perlu itu dipakai juga. Cuman apa kira-kira harusnya? P3 ya, Pak? Iya, itu harusnya P3. Kenapa P3, Fauzan? Ada di bidang D. Iya, betul. Karena dia hasil proyeksinya di bidang eh, di bidang D. Ya, bidang D itu ya termasuk sumbu Z dan sumbu Y itu Ya, ya. Pak. Jadi ada yang berhubungan di bidang V juga sama. Ada bidang Z juga, ada sumbu Z juga gitu. Kalau dalam kasus ini kebetulan titik P-nya sendiri pada bidang V. Nah, otomatis tiganya itu jatuhnya di sumbu Z. Oke, udah benar itu. Itu modul apa nih P2 Ya maksudnya. gitu, Pak. Kalau itu pakai caption kayaknya ya. Oh, nggak Kalau bisa. itu nggak bisa. Pakai caption itu bisa. Coba klik kanan properties. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, di situ tuh tadi muncul barusan propertiesnya. Oh ini ya. Nah, ini. Ya, di caption situ P sama dengan P2. Yang lainnya diperhati indeks ya. Kalau indeks itu pakai underscore penulisannya. Bisa nggak? Salah. Iya Bukan salah di klik, Pak. definisi. Ki, Kok muncul aja sih? belum diklik. Klik. Oh, udah nggak muncul, Pak. Udah nggak apa gini aja, Pak. Oh, ya udah. Oke, udah benar tuh posisi P, P1, P2, P3. Sekarang kita lihat key-nya ya. Q1, oke, udah benar. Tadi udah pakai lingkaran di situ Pak. ya. Satu, dua. Kemudian Q2-nya yang di atas. Ya, udah benar. Itu titik P2 dan Q3 itu harusnya titiknya pilih yang lobang. Ada nggak di situ? Ntar, Pak. Ini salah saya pakai, bukan pakai laptop, Pak. Tuh Oh, pakai pakai apa nih? iPad, Pak. Tuh pakai iPad. Ada juga kok. Harusnya ini kan GeoGebra 6 ini yang dipakai. Mana ya? Iya, cuma letaknya aja nih yang Oh ini, Pak. Ya. itu. Ya, oke, boleh. Lingkaran ada tengah, lubang tengah boleh. Mau pakai yang tanda kotak juga boleh, silakan. Yang penting tengahnya lubang gitu ya. Tinggal digaris kan, ini, Pak. Nah, sekarang ini garis. Sekarang saya ingin eh, melihat tadi garisnya garis apa namanya? Garis H ya. Garis H ya. Oke, H3 yang mana, Fauzan? H3 berarti kan Q3 sama P3, Pak. Ya, yang luas garis aja itu Ya, pakai pakai segmen. segmen. Salah satu. Dihapus dulu. Ya, betul. Itu H3. Kok ada titik D? Pakai titik-titik ya, Pak? Oh, enggak. Kalau itu tetap pakai solid, misalnya pakai putus-putus. Yang putus-putus itu garis Oh, proyeksi siap, ya. siap. Yang tegak lurus terhadap sumbu-sumbu itu baru putus-putus. Kayak ki ke Q2 itu putus-putus nanti kabarnya. Kalau dikasih garis. Nah, ini H3 ya. Kalau H1 mana? Nah, itu, Pak. Oke, itu. H2. Udah beres. Ya, Gampang. oke. Gampang kan? Tinggal ganti namanya aja dulu tuh. H1, H2, H3. Masih KML. Deskripsi geometri itu akan membingungkan kalau penamaan kayak gitu. H3, H1, H2. Nggak ada lambang itu ya, Iya, underline Pak. ya Saya cari-cari nggak ada, di Pak. sini. Nah,
untuk 23 yang paling kiri. Nah, itu ada tanda panah ke kanan tuh, paling bawah. Bisa nggak diklik? Buat geser ngetiknya, Pak. Oh, buat geser ngetiknya ya? Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Sementara itu aja dulu karena memang underline-nya nggak ada ya. 3. Oke, benar. Nah, sampai di sini yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang masih bingung? Bapak, saya mau nanya, Oke, silakan Aisyah. kenapa yang titik P dan Q-nya itu harus pakai titik yang bolong itu, Pak? Titik P dan Q. Oke, titik P dan Q itu pakai titik yang bolong karena titik itu merupakan titik tembus. Jadi buat melambangkan titik tembus saja sebenarnya. Jadi itu kesepakatan dalam deskriptif geometri atau geometri lukis, kalau sebuah titik itu menembus sebuah bidang, dilukiskannya itu titik yang lubang atau bolong gitu ya, titik tembus. Jadi aslinya itu gambarnya itu gambar di 3 dimensinya itu dia menembus, gitu, menembus. Jadi digambarkan bolong, ya. Baik, terima kasih, Pak. Sedangkan untuk titik yang lain itu tidak. Jadi titik tembus itu sebenarnya ya sama seperti titik originalnya. Intinya gitu sebenarnya. Jadi selain titik tembus, dia juga titik aslinya memang di situ. Dari titik Q dan Q3 itu di tempat yang sama. Ya. P dan P2 itu di tempat yang sama, maka dilambangkan titik yang bolong gitu, titik lubang. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini Fauzan kalau mau dilengkapi garis proyeksi bisa juga ya. Ya, Pak. Ya, Jadi tinggal dihubungkan nih, misalnya Q ke Q2 pakai garis putus-putus. P ke P1 pakai garis putus gitu. Segmen garis saja, segmen garis. Oke. Tapi yang putus-putus ya. Ya, P ke P3. Pakai circular arc. Ya, tuh. udah, Pak. Ya. Ya, Pak. Itu salah. P1 Q1 jangan putus-putus. Yang yang P ke P3 yang putus-putus harusnya. Nah, betul. Itu satu lagi. Dari Q ke bawah itu Q ke B. Ya, oke. Nah, sekarang disembunyikan titik-titik tuh kayak titik B itu di hidden garis label yang garis-garis M, N itu di hidden juga K. Labelnya yang di itu. Klik kanan gitu bisa nggak? Show label. Nah, betul. Oke.
Ya, bagus sekali. Ya, ini contohnya ya. Ada pertanyaan kira-kira yang lain? Ya, nggak akan ada yang bisa miring-miring. Coba digeser Fauzan. Bisa digeser nggak? Nah, betul. Jadi kalau seperti itu jawabannya udah benar. Begitu pula untuk titik Q. Q digeser-geser juga ya, betul. Kalau posisinya masih tegak lurus ya, Q ke Q2 itu masih tegak lurus, Q ke bawah itu juga masih tegak lurus, itu berarti benar jawabannya. Baik, ada pertanyaan setelah ini? Silakan. Oke, kalau tidak ada, bisa di share screen-nya, bisa di close dulu. Oke, Pak. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan ke, tadi kan kemarin udah proyeksi titik, proyeksi garis, sekarang ke bidang. Ya, ke bidang. Nah, ini bidang. Fitri, ini penamaan bidang itu biasanya menggunakan seperti sudut ya, pakai bidang alfa, bidang beta, kecuali yang bidang proyeksi. Kalau bidang koreksi pakai huruf besar H, V, dan D. Nah, sedangkan kalau ini nggak bisa hilang ya. Sudah. Nah, sedangkan untuk bidang itu pakai penamaannya pakai alfa, beta gitu ya. Alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, ini contoh gambar bangun bidang alfa yang terletak dalam ruang. Ingat ya, perudisan kita yang dinamakan ruang itu hanya di oktan 1 ya, bukan di oktan lain. Apa dengan kata lain, benda itu letaknya di dalam yang dibatasi oleh sumbu X positif, Y positif, dan Z positif, hanya oktan 1, tidak kemana-mana. Bahasan kita hanya di situ. Nah, ini contoh. Ini sebenarnya bangun alfa itu tak terbatas. Tak terbatas, dia menembus menembus V ke belakang, H ke bawah, D ke samping gitu ya. Nah, cuman karena terlihat atau karena bahasan kita hanya di oktan pertama, jadi terlihatnya seperti ini, seperti segitiga. Seperti segitiga. Bidang kalau diproyeksikan itu sebenarnya tidak punya proyeksi. Tidak bisa kita lukis proyeksinya. Bukan tidak punya proyeksi ya. Tidak bisa kita lukis proyeksinya, tapi yang bisa dilukis itu hanyalah garis tembus bidang alfa itu terhadap bidang-bidang proyeksi. Apa maksudnya? Nah, maksudnya ini. Bidang alfa ini kan yang warna hijau. Bisa terlihat ya, warna hijau ya, yang segitiga. Nah, bidang alfa, kalau kita lukis proyeksinya terhadap bidang H, yang bawah, yang warna coklat, itu yang bisa kita lukis hanya garis potongnya. Ini garis potongnya nih yang di bawah. Alfa 1. Ya, alfa 1. Begitu pula bidang alfa yang kita lukis ya garis alfa 2-nya. Nah, ini alfa 2. Dan terhadap bidang D juga sama, analog dengan yang lain. Yang kita lukis hanya garis tembusnya, yaitu alfa 3 atau garis potong ya. Garis potongnya alfa 3. Nah, lukis nanti hanya alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Bidang alfanya sendiri kalau dalam lukisan nanti sudah tidak nampak. Nah, kalau kita lihat seperti ini kira-kira.
Ini 5B. Nah, perhatikan. Jadi yang kita lukis itu hanyalah alfa 1, alfa 2, alfa 3. Jadi kalau dilihat tadi, saya mau tampilkan di dua layar biar kelihatan. Nah, ini ceritanya bidang alfa itu menembus bidang H, V, dan D. Itu ya. Itu buat abstraksi kita nanti di kepala gitu ya. Nah, nanti kalau kalian menemukan, kalau kalian mengerjakan soal, itu bukan soal yang ruang yang kayak kiri, tapi udah yang yang gambar yang sebelah kanan. Ini titik-titiknya biasanya diketahui nanti di soal. Kalian tinggal melukis. Nah, di sini contoh sekarang. Saya akan mencari alfa 2-nya. Tidak harus berurutan ya. Mau lukis alfa 1 boleh, dulu boleh, alfa 2 duluan boleh, alfa 3 duluan boleh. Silakan. Mana yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya akan melukis alfa 2 dulu. Nah, ini udah diketahui nih 3 titiknya nih. 3 titik tembusnya gitu ya. Nah, tinggal saya hubungkan. Ini alfa 2 pakai warna hijau biar sama. Ini alfa 2. Untuk alfa beta gamma letaknya di sini ya. Di kalau kalian merename tinggal kanan pilih rename. Nah, di sebelah kanan sini ada kotak kecil ini untuk simbol-simbol. Nah, ada alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, ini alfa ini. Alfa karena dia dua ini sama caranya. Nah, ini adalah alfa 3. Nah, alfa satunya mana? Nah, ini titiknya nggak ada di sini. Pakai lingkaran. Pakai lingkaran. Nah, kemudian menggunakan titik potong atau intersect. Kemudian lingkarannya di nah, sekarang tinggal hubungkan nih. Nah, ini alfa, ini alfa 1. Untuk mempercantik lukisan, saya kasih seperti ini. Jadi lukisan yang kanan itu ternyata representasi dari lukisan yang kiri. Itu ya. Jadi kalau kalian melihat gambar gambar proyeksi-proyeksi yang ada di sebelah kanan, di otak kalian itu sudah terbentuk bangun yang aslinya. Oh, yang aslinya kayak yang sebelah kiri ini. Dia segitiga yang apa namanya itu ya? Yang menopang, yang tertopang gitu ya. Jadi segitiga itu menembus H, V, dan D. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Silakan.
Ada yang kurang nggak dari lukisan saya? Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Ada yang kurang? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang ini contoh lain, 5B. Jadi ada bidang beta sekarang. Bidang beta itu tegak lurus terhadap bidang H, terhadap alas H. Dan dia itu sejajar dengan bidang D. Ya. Sejajar dengan bidang D. Nah, saya hapus dulu biar enggak jadi lambat. Nah, coba kalian bayangkan. Ini ada bidang beta atau bidang alas. Kemudian bidang beta itu sejajar dengan bidang D. Bidang D. Bidang D itu yang kiri ya, yang tembok itu ya, yang warna merah dalam hal ini. Nah, lukisannya seperti ini kira-kira. Untuk melukis beta 1, beta 2, gampang. Beta 1 berarti garis garis potong antara bidang beta dengan bidang proyeksi H. Beta 1. Ketemunya yang di bawah ini. Ini ya, B1 ya. Beta 1. Ya, beta aja. Nah, ketemunya di sini nih. Nah, kemudian beta 2. Nah, beta 2 yang mana? Oh, beta 2 itu berarti perpotongan antara bidang beta dengan bidang proyeksi V. Dan proyeksi V itu yang biru. Nanti ketemunya di sini. Ini gambar ruangnya. Sekarang kalau saya lukis ke dalam bidang-bidang proyeksi, gimana caranya? Nah, gimana caranya? Tadi ketemulah titik-titiknya di sini. Titiknya. Gambar aslinya yang ini, kalau kalian ingat, nah titiknya di sini tadi. Titiknya di sini. Jadi, beta 1 apakah tegak lurus terhadap sumbu X? Tegak lurus nggak dengan sumbu X? Eh, Iya Pak, tegak lurus. ya tegak lurus. Beta 2 juga tegak lurus ya terhadap sumbu X ya. Benar nggak? Beta 2 tegak lurus terhadap sumbu X nggak? Iya Pak, benar. Oke. Kalau beta 1 dan beta 2 itu tegak lurus terhadap sumbu X, ingat ya, beta 1 itu pada H yang coklat, beta 2 itu pada V yang biru, dan dia itu juga berpotongan di satu titik yang ini, titik ini, yang di sumbu X ini, di sumbu X ini. Ah, berpotongan di sumbu X di sini ya.
kira-kira kalau saya lukis beta 1 ke beta 2 ke dua dimensinya, itu posisinya seperti apa? Apakah dia itu lurus terus, nyambung gitu ya, jadi satu garis lurus, ataukah jadi dua garis yang terpisah? Karena masing-masing kan tegak lurus sumbu X. Gimana kira-kira? Beta 1 dan beta 2. Lurus ya sih, Pak. Iya, betul, lurus. Jadi ini lurus nanti. Karena kan bidang yang bawah ini kan akan diratakan gitu ya, diratakan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini ya, atau di sini adalah beta 2. Ini beta 2. Kemudian yang di bawahnya beta 1. Oke, sekarang pertanyaan saya, beta 3-nya di mana? Ada yang tahu nggak beta 3-nya di mana? Coba gambarnya saya sandingkan dulu, biar terlihat. Ini gambarnya kenapa kok hilang? Bisa sandingkan gambarnya ya. Oke, warna hijau biar setara dengan gambar aslinya. Nah, ini lurus buah garis lurus sebenarnya. Ya meskipun dia itu dua garis yang berbeda ya, satu beta 1, satu beta 2. Nah, pertanyaannya beta 3 di mana? Kalau kalian lihat di gambar aslinya yang dalam ruang yang sebelah kiri, seperti itu, kemudian beta 1, beta 2 mudah. Nah, sekarang pertanyaannya beta 3 yang mana beta 3? Tadi untuk melukis proyeksi bidang pada bidang-bidang proyeksi H, V, dan D, itu yang dapat dilukis adalah garis-garis potong antara bidang dengan bidang-bidang proyeksi HV. Pernyataannya itu. Sekarang beta 1 bisa dicari nggak? Oh bisa. Kenapa? Karena ada perpotongan antara bidang beta dengan bidang H yang di bawah. Namanya beta 1. Bisa. Kenapa? Oh karena bidang beta itu berpotongan dengan bidang V. Di mana perpotongannya? Oh di garis beta 2. Jadi bisa dilukis di mana letak beta 3. Nggak ada ya, Pak. Ya, beta 3-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang berpotongan sama Devina bidang ya? D. Tadi Devina ya? Ya, Pak. Oke, gimana Devina? Karena dari yang bidang proyeksi itu nggak ada garis yang berpotongan di bidang D. Ya, betul. Karena tidak ada
garis potong antara bidang beta dengan bidang D. Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang berpotongan ya, maka dari itu tidak bisa dilukis beta 3-nya. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan yang lain? Sudah ada. Nah, ini ada contoh 3. Coba kanan lukis. Nah, perintahnya itu bidang beta sejajar dengan sumbu Z. Sumbu Z yang ini ya, sumbu Z ya. Sumbu Z. Enggak, saya kasih nama dulu. Ini sumbu Z. Kemudian beta memotong sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi beta sejajar sumbu Z. Sumbu Z, kalau sejajar sumbu Z berarti kalian bisa membayangkan bahwa bidang beta itu seperti apa? Seperti apa dulu kalau dia sejajar sumbu Z? Apakah dia vertikal? Apakah dia horizontal? Sejajar sumbu Z. Ayo, bisa dibayangkan nggak? Vertikal, Pak. Gimana? Vertikal. Vertikal, betul. Dia vertikal atau tegak lurus terhadap bidang apa, Aisyah? Bidang H, Pak. Bidang H. Oh, ini Devina Aisyah namanya ya. Iya. Oke, terhadap bidang H, betul. Jadi dia itu vertikal atau dengan kata lain bidang betanya itu tegak lurus terhadap bidang H. Nah, kemudian ada pernyataan lain, bidang beta itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti pasti ada titik potongnya ya. Nah, di sini misalnya titik potongnya. Oke, titik potongnya di sini. Bisa dibayangkan seperti apa vertikalnya? Kalau yang tadi kan vertikalnya seperti ini, yang contoh sebelumnya ya. Nah, vertikalnya seperti ini nih, yang sebelumnya ini. Dia sejajar dengan bidang D. Nah, kalau yang sekarang, vertikalnya kayak apa vertikalnya? Miring, Pak. Betul. Miringnya itu kira-kira seperti ini ya. Seperti inilah kira-kira. Ini cuman seperti ini ya kira-kira ya, bangunnya ya. Dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang melukisnya. Kenapa nih saya hapus ya tadi? Ini harusnya tegak lurus nih kan, ini karena saya sembarang nih. Nah, seperti ini kira-kira. Bisa dibayangkan kan? Beta satunya ada nggak beta satunya? Beta satunya ada nggak? Apa beta satu? Beta satu itu adalah garis potong antara bidang beta dengan bidang H. Beta 2 garis potong antara bidang beta dengan bidang V yang biru. Beta 3 adalah garis potong antara bidang beta dengan bidang D yang merah. Bidangnya yang merah. Pertanyaannya, apakah ada beta 1, beta 2, beta 3? Ada semua, Pak. Ada semua, oke. Nah, silakan dicoba dikerjakan yang ini. Jadi titik potongnya di sini ya. Titik potongnya ya.
Ada yang mau mencoba? Silakan. Silakan yang mau mencoba. Atau mau nyoba? Devina mau nyoba? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Bangun ruangnya ini ya, yang saya kasih warna lain aja nih. Lukis dulu yang benernya gitu ya. Nah, yang warna ungu nih bangunnya. Nah, kalau kalian lihat di gambar warna ungu itu, beta 1 itu kan perpotongan bidang beta dengan yang bawah horizontal. Berarti beta satunya ini. Ya, ini beta 1. Beta 2 mana? Beta 2 perpotongan antara bidang beta dengan bidang V atau bidang yang berwarna biru. Nah, di sini beta 2-nya. Ya. Beta 3 mana? Oh, beta 3 perpotongan antara bidang beta dengan bidang D. Nah, di sini. Nah, ini visualisasi dalam bangun 3 dimensi. Nah, kemudian bangun 3 dimensi ini kita representasikan ke 2 dimensi. 2 dimensi itu yang lukis ini ya, yang sebelah kanan. Mana beta satunya? Oh, tinggal hubungkan aja beta 1. Pakai warna ungu ya tadi. Ini beta 1 kan, menghubungkan 2 titik ini aja. Tuh, dia beta 1. Beta 1. Beta 2 mana? Beta 2. Ini beta 2. Jadi beta 2 itu adalah garis potong antara bidang beta dengan bidang V. Nah, ini tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, sumbu X. Terhadap sumbu X dia tegak lurus. Nah, pakainya yang ray gambarnya. Yang ray ini. Tinggal klik terus ke atas. Oh, sorry. Tegak lurus dulu. Dia harus tegak lurus dulu. Nah, kalau tegak lurus kan gambarnya seperti ini ya. Jadi garis ya. Kasih titik bantu aja di salah satu garisnya, letaknya pada garis yang di atas. Kemudian di hidden, kemudian pakai ray atas. Nah, ini adalah beta 2.
beta 2. Beta 3 mana? Coba kalian lihat dibangun ruang ini beta 3-nya. Beta 3-nya kan yang ini. Oh, ya. Nah, dia tegak lurus terhadap sumbu Y yang merah. Sumbu Y. Atau dia sejajar dengan sumbu Z. Sumbu Z itu yang biru. Otomatis di sini kan harus kita lukis dulu titik pada sumbu Y-nya. Nah, ini pakai lingkaran berarti. Kemudian ketemu di sini. Ya, kemudian lingkarannya saya sembunyikan, tinggal klik kanan, show object, nah, baru bikin garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Supaya tampilannya bagus, titik bantu dulu, kemudian pakai re. Seperti ini kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini 5C, saya save as dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bagus sekali. Tidak ada. Nah, ini ada satu contoh lagi nih. Contoh 4. Bidang beta sejajar dengan sumbu Y dan beta memotong sumbu X dan sumbu Z. Hampir sama nih. Hampir sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi bidang beta sejajar sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y, gambar betanya itu tegak lurus terhadap bidang apa? Kalau dia sejajar sumbu Y, bidang betanya tegak lurus terhadap bidang apa? Bidang D ya, Pak. Tegak lurus terhadap D. bidang apa? Betul. Terhadap bidang D. Ya. Kalau dia sejajar dengan sumbu Y yang merah, otomatis bangunnya akan tegak lurus terhadap bidang D. Itu ya. Bidang V. Bidang V ya tadi ya. Bidang V. Karena sejajar dengan sumbu Y. Apakah dia tegak lurus terhadap bidang D? Belum tentu. Kita lihat kondisi kondisi setelahnya. Oh, mana tadi gambarnya? Oh, ini. Beta memotong sumbu X dan sumbu Z. Beta memotong sumbu X dan sumbu Z. Nah, otomatis ada titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Z. Misalnya di sini. Sumbu Z-nya di sini, gitu ya. Atau mungkin kalau dalam ruang, kalau saya lukis berarti kan
Sumbu X-nya misalnya sembarang lah di sini, sumbu Z-nya di sini. Ada titik potongnya di situ, memotong. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Eh, Ini ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Tuh, dia sejajar sumbu J ya. Kalau kalian lihat sejajar sumbu Y, dia tegak lurus terhadap bidang V. Garis ini itu sebenarnya lukisnya bukan lurus sebenarnya ya. Ada nggak di sini? Style. Oh, nggak ada. Jadi kalau kalian lihat di beberapa buku itu garis yang ini itu tidak digambar lurus, tapi digambarnya agak melengkung, nggak karu-karuan gitu maksudnya. Digambar ini itu kayak gini. Oh, nggak ada ya. Pensil, nggak ada gambar pensil. Oh, harus dalam 2 dimensi. Jadi itu gambarnya itu seperti ini nanti. Kalau di beberapa buku. Nah, ini nah, jadi gambarnya kayak gini. Jadi bukan garis. Jadi agak tidak beraturan lah. Gambar kayak urak-urak gitu. Artinya apa? Artinya dia itu bidang itu digambar tak terbatas ke kiri terus gitu ya. Artinya gitu. Jadi kalau kalian lihat di beberapa buku, jadi kalau ada gambar bidang dalam ruang ini ya ceritanya ya, ini kan dalam ruang. Kalau dalam bidang itu udah nggak ada. Dalam ruang itu digambarkannya garisnya kayak urek gitu, nggak rata gitu. Itu artinya dia tak terbatas ke sana terus. Artinya seperti itu. Cuman kalau yang kita bahas kan di dalam bentuk 2 dimensinya ya. Kalau 2 dimensinya udah nggak muncul itu. Ya, sekarang kita lihat di sini. Di sini. Tadi kan memotong sumbu X dan sumbu Z. Nah, otomatis saya bisa menentukan beta 2-nya. Di sini beta 2. Ya. Nah, ini beta 2 nih. Beta 2. Beta 1, ada yang tahu bagaimana, di mana, kayak apa bangunnya beta 1? Anggap aja ini titik titik P ya. Sebenarnya nggak ada titiknya, nggak ada nama titiknya harus sebenarnya ya. Ini untuk mempermudah aja nanti melukis. Nah, beta 1 yang mana beta 1? Ada yang mau usul? Atau ada yang mau menjawab? Beta Kalau 1? beta 1 itu kemungkinan itu dari yang titik B itu kan ke bawah, jadi sejajar dengan sumbu Y mungkin, Pak. Iya, betul. Debbie ini ya, Debbie Iya, Harmianti Pak. ya. Oke, benar. Dia sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus terhadap sumbu X gitu ya. Ke bawah sini ya. Oke, untuk melukisnya pakai garis gini dulu, kemudian pakai titik bantu. Nah, kita sembunyikan baru pakai sinar garis sebenarnya. Ya, betul. Ini tegak lurus ini ceritanya. Tegak lurus. Ini adalah beta
1. Beta 2 yang mana beta 2? Beta 2, beta 3. Yang tegak lurus sama sumbu Z terus sejajar sama sumbu Y, Pak. Dari titik C ke kiri. C ke kiri, tegak lurus terhadap apa tadi? Sumbu Z ya? Iya, Pak. Aisyah ya? Iya, Pak. Oke, betul. Jadi ini tegak lurus, titik uji, titik bantu. Seperti ini kira-kira. Ini adalah beta 3. Ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Bapak. Oke, ya. Udah nih ya, ini baru sampai proyeksi bidang. Proyeksi bidang. Kemudian koordinat titik. Nah, kita juga harus tahu nih koordinat titik. Koordinat titik. Koordinat titik sama penulisannya. Seperti penulisan koordinat pada mata kuliah matematik yang lain ya. Jadi penulisannya sama, misalnya ada titik P ini. Titik P, ya P-nya 2,3,4. Artinya ya X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Sama ya. Cuman mungkin letaknya yang agak sedikit berbeda. Y itu yang ini yang nanti ada setengah lingkar, seperempat lingkaran. Kemudian X itu yang mendatar. Di sini sumbu X. Nanti akan pakai koordinat kita. Tadi kan masih bayangan cara bentuk-bentuk ininya ya. Kemudian sumbu Z-nya yang tegak. Ya, oke, sekarang contoh nih. Koordinat titik diketahui P 2,3,4. Nah, diketahui titik P 2,3,4. P1-nya di mana? P1-nya P2 mana? P3-nya mana? Sebenarnya gampang ini ya. Kan X-nya 2, tinggal tandai aja dulu X-nya 2 di GeoGebra. Sini ya, ini kelihatan ya titik kecil-kecil ya. 2. Sebenarnya kalau kalian mau menggunakan bentuk aljabar gini juga bisa, cuman tampilannya agak sedikit berbeda ya. Kalau kalian masih ingat kan ini sebenarnya sumbu X positif, sumbu X negatif tuh yang kiri, yang atas itu sumbu Y positif, yang bawah sumbu Y negatif. Kalau yang aslinya seperti itu di GeoGebra, cuman karena kita sedikit modifikasi ya agak berbeda. Jadi sebaiknya penentuan sudutnya langsung penentuan titiknya langsung aja pakai seperti ini. X-nya 2. Nah, tentukan di sini 2. Itu ya. 2. Ini kan masih bisa digeser-geser ya. Takutnya nanti nggak sengaja kegeser, biasanya seperti itu. Biar dia tidak kegeser, nah, tinggal klik kanan pada titik, object properties, nanti muncul yang seperti ini di sebelah kanan, pilihnya fix object, supaya dia nggak bisa digeser lagi. Ya, itu nggak bisa digeser-geser. Kemudian Y-nya 3. Nah, Y-nya 3. 1, 2, 3.
Nah, seperti itu. Kemudian Z-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Z-nya 4. P1 apa P1 ya? P1 itu kan letaknya pada bidang H ya. Tinggal hubungkan aja titik pada bidang H. Yang ada kan ini pada bidang H ya. Kemudian ini. Nah, perpotongannya namanya P1 atau proyeksi titik P pada bidang H. Nah, ini P1-nya. P1. Ini P1. Berapa koordinat P1? Koordinat P1 itu berapa? Nah, mungkin pakai teks ini aja. Koordinat P1 itu adalah berapa itu? X-nya 3, Y-nya X-nya 2 bukan apa? sorry 2, saya salah lihat. Terima kasih. X-nya 2, Y-nya berapa? 3. 3. Nah, Z-nya nggak ada 0. Kan nggak ada, dia memang pada bidang H, Z-nya 0. Nah, ini P1. Ini saya sembunyikan aja labelnya. Nah, ini P1. Ya. P2 sama ya, sama kayak tadi P2. Tinggal hubungkan aja nih ke sini. Nah, ketemu ini P2. Berapa P2 koordinatnya? Berapa P2? 2,0,4. Iya, betul, 4. Ini P2. P3 mana? Sama P3. Ini harus pakai lingkaran dulu bentukannya. Apakah boleh langsung ke sini ya? Boleh sebenarnya ya. Cuman nanti khawatir ada yang terlupa belum di fix objek gitu. Nanti kegeser-geser hasilnya akan berbeda. Nah, dari sini tegak lurus. Nah, ini adalah P3. Berapa koordinat P3? 0, X-nya 3, nggak ada ya? Ya, betul, 0. Terus Y-nya 3,4. 3,4. Nah, ini P3. Tinggal sembunyikan aja lainnya. Tinggal kasih garis putus-putus. Ini koordinatnya. Ini koordinat titik. Ini sebenarnya awal-awal ya. Cuman kemarin sempat saya singgung sedikit, saya ingat. Cuman nggak saya gambarkan waktu itu. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini. Ya. Penentuan untuk titik lain mudah ya. Nanti biasanya di soal itu diketahui, di soal nih, diketahui titik tembus P itu di 0,3,5 misalnya. Titik tembus Q itu di 5,4,0 misalnya. Gitu. Nah, menentukan titiknya harus tahu. Ya. Jadi kalau salah satu titiknya 0 gitu ya, itu pasti letaknya pada bidang-bidang proyeksi. Kalau X-nya 0 berarti misalnya nih ada titik Q 0,5,6 gitu. Nah, Q-nya di mana letak Q-nya? Oh, letak Q-nya pasti terletak pada bidang D. Kenapa? Karena X-nya 0. Titik Z di 2,0,9. Nah, titik Z-nya terletak di mana? Di bidang apa? Bidang V, Kak. Bidang V, betul. Di bidang V.
Itu kira-kira. Nah, ini contohnya ya. Ada pertanyaan kira-kira? Ini file-file bisa kalian akses ya di link yang saya share. Bisa dilihat sendiri di sana ada contoh-contohnya. Kalau kalian ingin buka-buka lagi silakan. Nah, mulai minggu depan baru kita akan masuk ke proyeksi bangun ruang. Ada kubus ya. Nanti ada limas, ada balok gitu ya. Kemudian ada gabungan antara kubus dan limas misalnya. Kubus letaknya di sini ada limas di atasnya, atau mungkin ada limas di samping kanannya dan seterusnya. Seperti itu. Ini contohnya sekilas untuk minggu depan. Nah, ini contoh yang paling sederhana dulu ya. Ini contoh kubus, gitu kan? Contoh kubus. Kalau kubus ini kan penamaan kubus sama seperti penamaan kubus atau penamaan bangun ruang pada umumnya gitu ya. Dipisahkan tanda titik. Ya, pada contoh ini, contoh yang ada di layar itu namanya kubus apa ini? Kubus ABCD titik EFGH. Artinya apa? ABCD itu bagian atas, EFGH bagian bawah gitu ya. Sama seperti penamaan bangun ruang pada mata kuliah geometri yang lain. Terutamanya mata kuliah geometri ruang ya. Ini kubus ABCD EFGH. ABCD itu yang atas, EFGH-nya yang bawah. Ini yang akan kita proyeksikan. Nah, kalau kubus ini bayangannya ya, kalau di dalam ruang ya. Kalau ini saya proyeksikan terhadap bidang H atau yang bawah terhadap alasnya, nanti gambarnya seperti ini kira-kira, jadi persegi gitu ya. Jadi persegi. Kalau saya proyeksikan terhadap bidang V, jadi persegi juga kayak gini. Ya. Kalau terhadap bidang D, sama kayak persegi. Nah, karena memang posisinya ini yang sederhana. Nah, nanti posisinya yang miring misalnya. Nah, itu agak beda lagi nanti gambarnya. Mungkin proyeksinya bisa berbentuk persegi panjang. Ya. Dan satu lagi diingat, kalau dalam geometri lukis ini, batasan kita kan hanya oktan pertama ya. Jadi kalau seandainya kalian menemukan soal menembus ke bidang yang satunya gitu ya, menembus ke oktan 1 atau yang di sebelahnya V, di sebelahnya V sana, di oktan 2 atau di oktan 4 sebelah kirinya D, itu berarti gambarnya salah kalian. Nah, itu perlu diingat. Jadi bangun utuhnya itu ada di oktan pertama saja, hanya di sini aja bahasan. Karena badan kita hanya di situ. Ya, nggak menembus ke sana. Kalau menembus ke sana udah masuk dunia lain itu. Ya, atau menembus ke bawahnya itu ya. Bawahnya itu berarti oktan 8. Nah, itu tidak sampai ke sana. Jadi kalau kalian melukis, ternyata kok menurut bayangan saya dia nembus nih ke belakang. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kalian salah gambar. Kemungkinan kedua mungkin salah soal saya mungkin ya. Nah, itu kalau seandainya saya salah soal atau kalian ragu ini kok menembus, nah kalian bisa tanyakan nanti, Pak itu kok gambarnya nembus ya kira-kira gitu. Kalau di bayangan, ini kan di bayangan ya, bangun ruang itu sudah di kepala kalian ya, sudah di bayangan kalian, sudah tidak pakai gambar yang seperti ini lagi nanti. Jadi yang kalian kerjakan itu hanya di 2 dimensinya aja. Seperti apa proyeksi-proyeksinya dan seterusnya. Kalau di bayangan saya kok nembus ya Pak, gitu misalnya. Nah, baru saya cek. Oh enggak, kamu yang salah misalnya. Tuh, ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Ini untuk minggu depan ya.
Jadi sudah ada beberapa file di situ yang untuk kubus dulu nih. Mungkin bisa kalian coba-coba memproyeksikannya seperti apa. Nah, ini ada soalnya, diketahui kubus ABCD FGH alasnya terletak pada bidang H. E-nya 000, F-nya 5/2, 5/2. Oh, bukan F nih. Ini G. G-nya 5/2, 5/2,0. Seperti apa gambarnya? Ini masih yang sederhana ya, masih belum yang susah ini. Ini juga sama. Tuh. Ya, oke lah. Ada pertanyaan kira-kira? Ini terbalik ini. Nomor 7 itu harusnya nomor 9. Berurutan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini? Kurang 6 menit, tidak apa-apa. Kurang 6 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Minggu depan perkuliahan luring ya berarti ya? Minggu depan ya? Iya, luring. Oke. Luring di lab ya, sama. Nah, paginya kalian juga ada kuliah luring juga? Iya, ada yang kuliah luring juga, Bapak. Ah, ya udah biar sekalian datang ke kampus. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi hari Kamis depan jam 1 di kampus. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sering berlatih ya. Kalau geometri lukis ini sering latihan. Sering ngerjakan soal-soal. Biar lancar nanti. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak.